Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Beberapa jam kemudian, Yunxiao dan yang lainnya muncul tepat di atas kota. Sekilas, tidak ada jejak kota di tanah langsung terbuka, dan ada lubang di mana-mana, itu dalam reruntuhan, dan itu tampak seperti keheningan yang mematikan. Ratusan retakan yang sangat dalam langsung masuk ke tanah, tanpa akhir yang terlihat. Hanya sebagian besar tanah yang telah diratakan, dan saluran transmisi tetap telah dipasang di atasnya. Baik Yunxiao dan Wei Qing melihat sekeliling, tanah yang dulunya makmur telah diratakan ke tanah, dan bahkan tidak ada ubin atau batu bata yang terlihat. Mereka memiliki perasaan tentang apa yang terjadi sekarang. 3 kota terapung besar mengambang di sekitar celah dalam formasi sederhana. Selain itu, sejumlah besar formasi kuat didirikan di kota, membunuh iblis biasa yang terbang keluar dari celah-celah dari waktu ke waktu, memikirkan kembali hari-hari yang ramai di malam hari, ketika orang-orang minum dan bernyanyi. Angin dan menara bulan, mereka tidak bisa menahan kesedihan dan sedih. Wajah Yunxiao sedikit gelap, dan rasa kesedihan tiba-tiba muncul di hatinya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Menjadi sentimental bukanlah temperamen yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Wei Qing memandang Yunxiao, yang tetap diam, dan mau tidak mau mengejeknya. Yunxiao menatapnya dengan dingin dan berkata, bukan kebiasaan seseorang dengan umur panjang untuk banyak bicara. Kalau begitu kamu tidak akan hidup lama, balas Wei Qing. Alis Xiaohong berkedut saat dia melihat mereka berdua dan berkata dengan dingin, apakah kamu semua bebas? Jika tidak, aku akan pergi sendiri. Mereka bertiga kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju 3 kota terapung. Begitu mereka tiba, seseorang keluar dari kota untuk menerima mereka. Setelah memverifikasi identitas mereka, mereka buru-buru memimpin ketiganya masuk. Segera, orang yang bertanggung jawab atas tempat ini muncul. Ketika Yunxiao melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Aku bisa membantu Daren. Orang-orang yang bertugas menjaga 3 kota terapung adalah Ning Kewei, Ning Qiyun, dan Hua Sang. Mereka bertiga masing-masing bertanggung jawab atas 1 kota, dan mereka saling memandang. Ning Kewei tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Yun, Tuan Wei Qing. Wajah Wei Qing tenang dan tanpa ekspresi, dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, lama tidak bertemu, kamu telah bekerja keras. Ini tugasku. Ning Kewei menghela nafas. Seseorang tidak dapat memahami berapa banyak ketidakberdayaan yang terkandung dalam kalimat itu kecuali seseorang mengalami kesengsaraan. Hati Yunxiao juga tergerak. Setelah kesengsaraan iblis, aku akan membantumu membangun kembali kota bulan merah. Tubuh Ning Kewei sedikit gemetar, seolah-olah dia tersentuh. Ning Qiyun juga terlihat bahagia. Dengan bantuan Yunxiao, membangun kembali kota bulan merah tidak lagi menjadi mimpi. Namun, Ning Kewei hanya bersemangat untuk sementara waktu. Dia menjadi tenang dan berkata, tidak ada kota bulan merah yang abadi. Ning Qiyun berkata, ayah, Zhen. Ning Kewei memotongnya. Dia melihat kehancuran yang tak ada habisnya dan berkata, manusia memiliki hidup dan mati, dan semuanya sama. Sekte tidak bisa lepas dari aturan. Karena kota itu hilang, maka biarkan saja. Petik 2. Hati Yunxiao tenggelam, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah tahu mengapa kalian bertiga ada di sini, kata Hua Gui. Apakah tuan istana di tablet alam ilahi? Petik 2. Yunxiao mengangguk. Hongyan sedang berkultivasi di prasasti. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan tekanan alam iblis. Jadi, kami akan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkannya keluar. Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak biasa saat kamu menjaga tempat ini? Hua Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, selain kabut iblis tingkat rendah yang sering berterbangan, pada dasarnya tidak ada situasi lain. Dengan 3 kota sebagai mata formasi, formasi besar telah menyegel semua ki iblis, dan jarang bocor. Itu bagus, kata Yunxiao. Kemudian, buka arai. Hua Sang dan 2 lainnya segera kembali ke kota mereka sendiri. Dengan sangat cepat, cahaya formasi yang terlihat dengan mata telanjang melayang di langit dan mundur ke segala arah. Yunxiao menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, selamat tinggal.
Mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke celah. Ki iblis yang kuat datang ke arah mereka, menekan mereka bertiga. Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman, mereka bertiga langsung terbiasa. Bagaimanapun, mereka semua telah mengembangkan teknik iblis dan memiliki batu pelangi yang terkondensasi dari kekuatan dunia iblis sebagai penjaga, jadi mereka dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Namun, ini belum menjadi dunia iblis yang sebenarnya, itu hanya tempat kuno yang telah terkontaminasi oleh ki iblis. Yun Xiao merasa sedikit tertekan, dengan wajah muram, dia mengintai lokasi dan pergi ke arah dari mana aura iblis itu berasal. Wei Qing dan Xiao Hong juga terdiam sejenak, mereka mengikuti di belakang Yun Xiao dengan tenang, terus-menerus menyesuaikan napas internal mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga mereka bisa mengatasi pintu masuk nanti. Akhirnya, mereka tiba di celah di dunia kuno. Pembukaan nyata dari celah di dunia iblis, ada retakan yang panjangnya ribuan kaki di langit seperti luka. Yun Xiao hanya meliriknya sebelum dia melompat dan langsung terbang. Wei Qing dan Xiao Hong saling memandang dan segera mengikuti di belakang, menjaga jarak di antara mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki dunia iblis, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gugup. Begitu Yun Xiao mendarat di tanah, dia merasakan kekuatan tak terlihat mendorongnya, meremasnya seolah-olah itu akan menghancurkannya. Dia buru-buru mengedarkan skill Mo-nya, maju alih-alih mundur untuk menghadapi kekuatan, membiarkannya menembus tubuhnya. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan kerajaan, jika dia dengan paksa mengedarkan teknik iblisnya untuk melawannya, kerusakan pada dirinya sendiri hanya akan lebih besar. Hanya dengan menyelaraskan dengan frekuensi kekuatan alam seseorang dapat sepenuhnya beradaptasi dengannya. Wei Qing dan Xiao Hong juga merasakan masalah yang sama ketika mereka masuk, bahkan dengan perlindungan batu pelangi, masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tiba-tiba, mata Yun Xiao meledak dengan cahaya terang saat dia menatap aura iblis di depannya. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan menamparkan mereka ke arah kegelapan. Apa yang terjadi? Sebelum Wei Qing dan Xiao Hong bisa bereaksi, kekuatan telapak tangan langsung menembus kegelapan, seolah-olah telah mengenai sesuatu. Ledakan! Ah! Di bawah ledakan, teriakan menyedihkan Raja Iblis datang dari kegelapan. Kemudian, mereka melihat beberapa jiwa ganas 10 sisi keluar dari kegelapan, semua menatap Yun Xiao dan teman-temannya dengan mata ganas. Itu telah memisahkan diri dari tubuh Raja Iblis yang baru saja meninggal. Seorang Raja Iblis menyergap kita. Wei Qing terkejut. Wajah Yun Xiao menjadi sedikit serius saat dia berkata, ada Raja Iblis di pintu masuk celah. Dapat dilihat bahwa Deviant Rache juga menghargai celah ini secara khusus, bahkan mengirim orang untuk menjaganya. Maka sangat mungkin ada lebih dari satu Raja Iblis. Ekspresi Wei Qing berubah drastis, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah kita benar-benar beradaptasi dengan lingkungan alam iblis, kita tidak perlu takut selama Raja Iblis tidak muncul, kata Wei Qing dingin. Yun Xiao mengangguk dan berkata, kamu benar, hanya saja tidak ada waktu bagi Anda untuk membiasakannya. Energi iblis melonjak di depannya, disertai dengan sejumlah besar tekanan. Semua jenis makhluk iblis aneh berkumpul di depannya, dan segera, mereka padat, dan semakin banyak yang muncul. Dia telah melihat iblis-iblis ini dalam pertempuran kota bulan merah sebelumnya, jadi mereka tidak asing baginya, tetapi dia sedikit terkejut. Yun Xiao segera menyadari ini, dan dia berkata dengan suara serius, ini adalah kekuatan ras iblis yang ditinggalkan dari pertempuran terakhir kota bulan merah. Dapat dilihat bahwa yang mulia iblis itu belum menyerah pada celah ini, dan mereka akan menyerang alam seni bela diri surga dari sini cepat atau lambat. Ini adalah penemuan besar, kata Wei Qing dengan heran, karena kita dapat melihat arah tindakan mereka, kita harus memperkuat pertahanan tempat ini. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, tapi sebelum itu, mari kita bersihkan sampah dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia meraih dengan kedua tangan, petir melintas di telapak tangannya, dan cahaya ungu bersinar. Ketika iblis-iblis itu melihat kekuatan ini, mereka segera mundur ketakutan, mata ganas mereka dengan waspada mengunci beberapa orang. Tapi, hanya dalam sekejap, Yun Xiao meletakkan gerakan mantra, dan kilat di seluruh langit menghilang dalam sekejap. Ini sedikit merepotkan, petir ungu sangat ditekan di sini, tidak hanya mengkonsumsi energi spiritual beberapa kali lebih banyak,
tetapi kekuatannya juga ditekan oleh kekuatan dunia iblis. Karena ini adalah dunia iblis, kita secara alami harus menggunakan teknik iblis, kata Wei Qing dingin. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, sekelompok iblis es Heart Flame muncul di ujung jarinya. Mata Yun Xiao bersinar karena terkejut saat dia berkata, kamu telah memahaminya begitu cepat. Apakah kamu mengejekku atau memujiku? Wei Qing mencibir. Dia menjentikkan jarinya, dan iblis es Heart Flame segera dikompresi menjadi nyala api kecil, dengan suara, "Ci," itu berubah menjadi panah tajam dan ditembakkan. Desir, salah satu kepala bangau langsung ditembus, dan pada saat yang sama, nyala api meledak, mengubah bangau menjadi hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya, banyak makhluk iblis di sekitarnya terpengaruh, dan mereka berteriak kesakitan. Melihat gerakannya berhasil, Wei Qing tidak bisa menahan kegembiraan dan langsung bergegas maju. Yun Xiao mendengus teredam saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, 36 pedang dari susunan pedang bintang dingin langit utara terbang keluar dan berputar di langit. Pedang itu semuanya tertutup hati api, dan mereka membuat suara siulan dengan pedang Qi. Yun Xiao menunjuk dua jari, dan lebih dari 100 balok pedang segera menembus udara, puluhan ribu pedang menghujani, menusuk tubuh iblis itu, dan sejumlah besar iblis lahir dengan suara desir. Xiao Hong juga menyerbu makhluk iblis dan mulai bertarung, namun, serangannya tampak lebih lembut, tidak ada gerakan membunuh yang mewah, hanya tinju dan telapak tangan biasa, namun, setiap kali dia menyerang, dia akan mengambil nyawa. Meskipun ada banyak makhluk iblis, di bawah pembantaian ketiga orang itu, bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Mereka dengan cepat pingsan dan mundur. Namun, mereka tidak mundur jauh sebelum semua iblis berhenti dan tidak berani bergerak maju, seolah-olah ada keberadaan yang menakutkan mendekati mereka, menyebabkan mereka gemetar. Orang-orang dari alam seni bela diri surgawi berani masuk ke alam iblis. Apakah saya melihat sesuatu? Suara terkejut datang dari kegelapan. Ketiga orang ini ditutupi dengan pola iblis, bahkan jika mereka berasal dari alam seni bela diri surgawi, mereka juga pembudidaya iblis, tidak mengherankan jika mereka telah datang. Suara lain berkata dengan santai, "Apa-apaan? Apakah menurutmu dengan mengolah keterampilanmu, kamu dapat menahan kekuatan alam?" Kemudian suara ketiga terdengar, seolah-olah sedang menyimpulkan, untuk dapat menahan kekuatan alam, seseorang harus menyempurnakan harta karun alam, mungkinkah ketiga orang ini memiliki batu pelangi di atasnya? Dia segera menebak poin kuncinya. Niong Stone. Beberapa seruan lagi datang dari kegelapan, bagaimanapun, batu pelangi juga sangat berharga di dunia iblis, jika Raja Iblis ingin melangkah ke alam komandan iblis, dia harus menemukan batu pelangi untuk meredam tubuhnya. Oleh karena itu, tidak semua Raja Iblis memiliki batu pelangi, dan hanya jumlah yang sangat kecil. Tatapan Yun Xiao menembus aura iblis gelap dan melihat deretan Raja Iblis berdiri di belakang ratusan iblis yang mundur, sebenarnya ada 9 dari mereka, dan semuanya adalah Raja Iblis kelas 2. Dia benar-benar berani. Petik 2. 9 Raja Iblis, tatapan tertuju pada mereka bertiga, dan setelah memindai mereka, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, salah satu dari mereka berkata, mereka bertiga semuanya berada di alam kosong. Jadi bagaimana jika dia berada di alam kekosongan? Bahkan jika mereka bertiga adalah tingkat kekosongan, mereka tidak mungkin bisa bersaing melawan kita. Raja Iblis lainnya mencibir, Raja Iblis peringkat kedua sudah cukup untuk menghancurkan mereka yang berada di alam kekosongan, bahkan jika orang-orang ini memiliki batu pelangi untuk melindungi tubuh mereka, akan sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia batin dalam waktu singkat, bukan? Petik 2. Raja Iblis lain mencibir, selain itu, iblis-iblis ini telah menghabiskan banyak kekuatan mereka, bahkan, kita tidak perlu melakukan apa-apa, biarkan iblis-iblis ini bergiliran membunuh mereka. Makhluk iblis di depannya semua meratap pelan, seolah-olah mereka sangat takut akan hal ini, dan beberapa bahkan gemetar. Wajah Raja Iblis menjadi gelap, dan dia mendengus, seikat sampah. Salah satu Raja Iblis berkata, saya pikir lebih baik bagi semua orang untuk bekerja keras, cukup membosankan untuk tinggal di celah ini untuk waktu yang lama, sangat menyenangkan untuk bersenang-senang, mari bersenang-senang bersama, yang paling saya minati saat ini adalah batu pelangi mereka, bagaimana kita harus mendistribusikannya? Bagaimana kamu ingin membaginya?
Siapapun yang merebutnya akan memilikinya. Mati! Raja Iblis berteriak dingin dan bergegas keluar sebagai cahaya iblis. Dia menyerang dengan tebasan berbentuk setengah bulan. Cahaya iblis berputar di atasnya saat dia menebas wajah merah kecil itu. Matanya tajam, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Xiao Hong adalah yang terlemah dari ketiganya, jadi dia berencana untuk mendapatkan batu pelangi terlebih dahulu. Oh, Raja Iblis kelas 2. Ini sangat luar biasa. Xiao Hong menatap dingin pada Raja Iblis yang menyerangnya, jari-jarinya yang ramping meraih udara, dan cincin Ki Iblis beriak, cincin Amo segera muncul di tangannya. 12 roda keberuntungan berputar, dan 1000 burung menjerit saat mereka menebas Raja Iblis. Ledakan. Di bawah momentum pedang tajam, langit hancur, pedang Ki seperti alam, dan dengan momentum mematahkan bambu, itu langsung mematahkan tebasan setengah bulan dan langsung menuju Raja Iblis. Melihat serangannya telah dihancurkan, seluruh tubuh Raja Iblis membeku. Dia langsung ketakutan dengan perubahan mendadak ini. Dan pikirannya menjadi kosong. Namun, dia masih seorang ahli yang sudah ada sejak lama, di bawah bayang-bayang kematian, dia segera sadar kembali dan dengan paksa membalikkan tubuhnya dan mundur. Pada saat yang sama, dia membentuk segel tangan dengan kedua tangan, kekuatannya mengembun di ujung jarinya dan berubah menjadi puncak gunung yang menyerang. Ledakan. Setengah dari puncak gunung dihancurkan oleh aura pedang melewatinya dan mengenai Raja Iblis. Raja Iblis mengeluarkan jeritan yang mengental darah, dan semburan Ki Iblis keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sejumlah besar Ki Iblis yang terbang menjauh, namun, dia telah menghindari pukulan fatal itu dan menyelamatkan hidupnya dari pedang. 8 Raja Iblis lainnya marah padanya karena melakukan langkah pertama, tetapi dalam sekejap mata, situasi pertempuran telah berbalik, membuat otak 8 orang itu sedikit tidak dapat membungkusnya. Itu Ying Luo barusan, dia terluka oleh satu serangan pedang. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ketika serangan diam-diamnya gagal dan dia terluka, itu adalah ketidakmampuannya sendiri. Namun, pedang itu memang agak aneh. Menurutku pedang itu terlihat seperti Suani. Mereka berdelapan mulai berbisik satu sama lain, mereka terkejut dengan serangan barusan, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati, itu semua karena mereka terlalu ceroboh pada saat itu, itulah sebabnya mereka berakhir seperti ini. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa vitalitas iblis di tubuhnya dengan cepat mengalir, dan iblis-iblis terus muncul dari tubuhnya dan melarikan diri. Yang lebih menakutkan adalah bahkan 8 Raja Iblis lainnya memandangnya dengan cahaya yang berbeda. Kakak, tolong balas dendam aku. Di bawah tatapan tajam dan mengejek dari 8 orang itu, si tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah dan dengan hormat berkata, kamu tidak sebaik dia, bahkan jika Anda mati, Anda seharusnya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, di mana kata balas dendam. Petik 2. Seorang Raja Iblis mencibir dan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat semut. Di mata 8, dengan luka yang begitu parah, kultivasinya pasti akan turun. Ketika dia turun ke tingkat Raja Iblis kelas 1, dia tidak akan lagi memenuhi syarat untuk sejajar dengan mereka, atau bahkan berbicara dengan mereka. Kakak benar, kamu benar, si buru-buru membungkuk. Penampilannya yang rendah hati dan menggelitik benar-benar berbeda dari penampilannya yang sombong sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Yun Xiao dan 2 lainnya menggelengkan kepala saat melihat pemandangan itu, tidak hanya di alam bela diri surgawi, tetapi hukum hutan tampaknya semakin jelas di alam iblis. Kekuatan menentukan segalanya, jika dia masih mendominasi seperti sebelumnya, dia akan langsung dimusnahkan oleh 8 Raja Iblis lainnya. Karena kamu sudah terluka parah, sudah pasti kamu telah jatuh dalam kultivasi, kata Raja Iblis dengan jijik. Selain itu, tidak mungkin untuk pulih ke peringkat kedua dalam hidup ini kecuali ada kesempatan besar, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk tinggal bersama kami lagi, mundur kami. Meskipun ekspresi si tidak sedap dipandang, dia masih memaksakan senyum dan berulang kali mengangguk setuju sebelum mundur ke belakang. Ada juga sejumlah besar Raja Iblis kelas 1 dan Iblis yang menjaga tempat itu, mencegah Iblis pemakan dunia menyerang. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dia tahu bahwa bahkan jika dia memasuki lingkaran Raja Iblis kelas 1, hari-hari masa depannya tidak akan mudah, terutama yang telah dia singgung di masa lalu, mereka semua akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Setelah serangan pedang Xiao Hong, kelima jarinya mengendur,
memungkinkan harta karun roda Amo menghilang dari tangannya. Namun, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan barusan, dan ketika dia menurunkan kewaspadaannya, dia berhasil melukainya. Jika dia telah berusaha sekuat tenaga sejak awal, akan sulit untuk menentukan hasilnya, apalagi melukai pihak lain dengan satu serangan. Yun Xiao dan Wei Qing juga telah menemukan celah di antara mereka, meskipun mereka sudah lama tahu bahwa itu ada kesenjangan antara pembudidaya dengan level yang sama. Pertempuran mereka sebelumnya semuanya telah dilakukan di alam bela diri surgawi, di mana Raja Iblis kelas 2 sangat ditekan oleh kekuatan alam, dan kekuatan yang dapat mereka tampilkan sangat terbatas. Sekarang dia berada di alam iblis, dia menyadari bahwa di alam iblis, penguasa iblis tingkat ini sangat menakutkan, kekuatannya bahkan mendekati seorang ahli alam penciptaan. Yun Xiao bersandar pada Wei Qing dan berkata dengan suara rendah, "Cepat dan lepaskan baju besi iblis suci di botol harta karunmu untuk bertarung, jika tidak, kita semua akan mendapat masalah." Wei Qing Kuang hampir pingsan dan dengan marah menegur, "Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Tuan Kun bukan bawahanku, jika kamu memiliki kemampuan, panggil dia keluar." "Baiklah." Yun Xiao tertawa, "Beri aku botolnya, aku akan mencoba memanggilnya." Wajah Wei Qing menjadi gelap, dan dia berbalik, terlalu malas untuk mengganggunya. 8 Raja Iblis memandang dingin pada ketiganya, salah satu dari mereka berkata, "Apakah Anda akan menyerah, atau apakah Anda ingin kami melakukannya?" Meskipun hasilnya masih akan mati, prosesnya akan sangat berbeda. Wajah Yun Xiao serius saat dia bertanya, "Karena kita berdua akan mati, aku ingin tahu apa bedanya." Xiao Hong diam-diam mengedarkan teknik iblisnya ke samping, terus-menerus memulihkan kekuatannya, kemudian, dia melirik Yun Xiao dengan tatapan bersyukur. Dia email bahwa Yun Xiao sengaja bertengkar untuk mengulur waktunya untuk pulih. Raja Iblis mencibir, "Jika kamu menyerah, kami akan mengubahmu menjadi tumpukan lumpur dengan satu telapak tangan setelah kami mendapatkan batu pelangi. Tentu saja, aku juga bisa memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jika kami menyerang, kalian bertiga akan diiris menjadi beberapa bagian, mulai dari tangan dan kakimu, menjadi ribuan bagian, dan akhirnya ke dada dan kepalamu, kamu akan mati sangat lambat." Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Kalau begitu mari kita iris." Kedengarannya cukup segar. Raja Iblis marah dan berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu." "Tunggu." Yun Xiao buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan menyela, "Mari kita bahas rencana pengirisan spesifik lagi, oke?" Pertama-tama, pisaunya sangat khusus, ada pisau tipis untuk daging, dan pisau untuk tulang. Keterampilan pisau meliputi membelah, memotong, memotong lurus, mendorong memotong, dan menarik memotong. Dia mencoba menunda waktu. Seorang Raja Iblis tiba-tiba bereaksi dan segera menegur. Ekspresi 7 orang lainnya sedikit berubah pada saat yang sama, dan mereka semua sangat marah, "Anda mencari kematian." Dia tidak membuang waktu lagi, dalam sekejap, dia muncul di sekitar mereka bertiga dan masing-masing dari mereka menggunakan keterampilan unik mereka untuk menyerang. Ki iblis yang kejam itu menyembur seperti angin yang dilepaskan oleh peniup, berubah menjadi lingkaran layar cahaya, melonjak satu demi satu. Yun Xiao mendengus dingin dan berteriak, "Ayo pergi." Dia melihat sekeliling dan segera menemukan titik lemah di bawah lapisan cahaya. Dengan pegangan, Alai Xuanzang mendarat di tangannya dan dia melemparkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Kapak perang itu kuat dan mengesankan saat menyerang ke depan seperti kereta. Ledakan. Lapisan cahaya iblis meledak di sekitar kapak perang dan segera menembus tirai cahaya. Di bawah upaya bersama 8 Raja Iblis, sebuah lorong benar-benar dibuka. Wei Qing dan Xiao Hong sudah dipersiapkan dengan baik, mereka mengikuti Yun Xiao dalam sekejap, dan mereka bertiga bergegas ke lorong. "Apa? Tidak sopan." Semua jenis raungan marah datang, dan 2 Raja Iblis di sisi lorong bahkan lebih malu dan marah. Mereka mengganti segel tangan mereka satu demi satu, membentuk kekuatan, gunung, dan menekan ketiga orang itu. Yun Xiao meraih Alai Xuanzang dan muncul di sebelah Raja Iblis terdekat dalam sekejap, merentangkan jari-jari tangan kirinya. Huala, sebuah rantai berubah menjadi nebula dan berputar-putar. Telapak tangan Raja Iblis menekan lorong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, namun,
meskipun aura pada rantai besi itu aneh, itu tidak kuat, dia tidak terlalu memperhatikannya. Pada saat yang sama, dia membagi perhatiannya untuk membentuk segel dan menamparkan tangan kirinya. Huala, seluruh lengannya diikat oleh rantai besi, dan dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya diikat. Ini Kasaya. Raja Iblis tiba-tiba terkejut, yang mengerikan, dia menemukan bahwa semua esensi iblisnya telah terikat, sepertinya ada kekuatan pada rantai besi hitam yang secara langsung menyegel semua meridiannya. Pada saat yang sama, Wei Qing dan Xiao Hong juga menyerang Raja Iblis lainnya, di bawah pemboman ketiga pasukan, ledakan udara yang menakutkan meledak dan mendorong mereka berdua menjauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Xiao mengayunkan kapaknya ke arah Raja Iblis, ujung kapak yang tajam memotong tubuh Raja Iblis dan memotongnya menjadi dua. Seluruh proses terjadi dalam sekejap, dan terowongan itu hancur dalam sekejap. Setelah Yun Xiao berhasil, dia juga berteleportasi dan kembali ke sisi Wei Qing dan Xiao Hong dalam sekejap, berteriak, "Ayo pergi!" Mereka bertiga tidak berhenti sesaat pun dan langsung bergegas ke depan. Raja Iblis, yang telah didorong mundur oleh Wei Qing dan Xiao Hong, merasakan semburan ki iblis di tubuhnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. 6 orang lainnya tersentak, mereka ingin mengejarnya, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan melihat Raja Iblis yang telah dipotong menjadi dua oleh Yun Xiao ngeri. Wajah Raja Iblis juga penuh ketakutan, dan dia masih memiliki kesadaran, melihat tubuhnya terus-menerus merendahkan dan berubah menjadi iblis aneh yang terbang. Dia menjadi semakin ketakutan dan mendesis, "Selamatkan aku, Ying Luo." Menyimpan. Jangan bercanda, kamu sudah dalam keadaan ini, bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Setelah beberapa saat terkejut, Raja Iblis tidak bisa menahan cibiran. Wajah orang lain juga dingin, tetapi mereka sedang tidak mood untuk tertawa. Sebaliknya, mereka melihat ke belakang Yun Xiao dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Raja Iblis menatap dengan putus asa ke punggung temannya, dan kemudian matanya tiba-tiba melotot. Ledakan. Raja Iblis yang telah terbelah menjadi dua akhirnya tidak bisa menahan kekuatan disintegrasi, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi ratusan jenis makhluk iblis yang tersebar ke segala arah. Adegan itu sangat mengejutkan. Apa? Dia benar-benar mati? Ekspresi 7 Raja Iblis berubah drastis, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Dengan kekuatanmu, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan langsung mati, kan? Apa kapak tembaga itu? Itu benar-benar mampu merendahkan kita menjadi iblis tingkat rendah. Dan rantai hitam pekat itu, mereka tampaknya menjadi kuncinya. Aku baru menyadari bahwa setelahmu menyentuh rantai, seluruh auranya ditekan. 7 Raja Iblis terdiam saat mereka melihat mereka bertiga menghilang dari pandangan mereka. Setelah hening beberapa saat, seseorang berkata, "Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk membiarkan mereka berjalan-jalan." Orang lain menjawab, "Apa yang tidak baik tentang itu? Misi kami hanya untuk menjaga celah dan mencegah dunia melahap iblis melahap wilayah ini." Itu tidak mengatakan bahwa kita harus menjaganya dan tidak mengizinkan manusia masuk. Orang dari sebelumnya tertegun sejenak sebelum mengangguk. Itu masuk akal. Misi yang diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk melawan dunia yang melahap iblis. Selain itu, masih ada keberadaan dunia melahap iblis di depan, sehingga mereka mungkin tidak bisa melewatinya. Petik 2. Siapa yang peduli, kata orang lain, lakukan saja bagian kita. Adapun kematian si Hemu, kami hanya akan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan dunia yang melahap iblis. Adapun mereka bertiga yang mengejek kita sebelumnya. 3 orang barusan. 3 orang apa? Saya telah berkultivasi selama ini, aku tidak tahu apa ketiga orang itu barusan. Itu benar, saya juga tidak tahu, saya hanya mendengar bahwa si Hemu telah mati di tangan dunia yang melahap iblis. Mereka segera berpura-pura bodoh, berpura-pura belum pernah melihat Yun Xiao dan dua lainnya. Tapi dia belum mati, kata salah satu dari mereka. Aku yakin dia akan segera mati dalam pertempuran. Orang lain mencibir. Hehehe, beberapa dari mereka tertawa mengerikan. Sosok orang yang baru saja berbicara melintas, dan niat membunuh yang kejam melintas di wajahnya saat dia mundur. Setelah Yun Xiao dan dua lainnya keluar dari pengepungan, mereka melesat ke depan tanpa berhenti sejenak. Setelah berlari sebentar, Wei Qing tiba-tiba bertanya dengan heran, "Mereka sepertinya tidak mengejar kita." Yun Xiao sudah menyadarinya sejak lama, siapa yang peduli.
Mungkin mereka baru saja ketakutan, dampak psikologis dari kematian dua Raja Iblis kelas 2 terlalu besar. Wajah Wei Qing tiba-tiba menjadi gelap saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, kamu baru saja menggunakan kunci esensi iblis, kan? Yun Xiao sedikit mengangguk. Jika saya tidak salah, aura Raja Iblis langsung ditekan saat kunci vitalitas iblis digunakan, kata Wei Qing dengan suara yang dalam, jika tidak, dia tidak akan ditebas oleh kapakmu. Ya, kata Yun Xiao, kunci esensi iblis memang harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh garis keturunan Lu Chongzi. Wei Qing menatapnya dengan dingin dan berkata, kalau begitu, ada dua kunci esensi iblis lagi, kedua istri Anda berada di tablet alam ilahi, mereka tidak perlu bertarung, Anda harus memberikannya kepada kami. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Liga Bela Diri Surgawi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya, pemimpin Liga, harus memutuskan bagaimana mendistribusikannya, selain itu, kalian berdua bukan dari Persatuan Bela Diri Surgawi, jadi bukan giliranmu untuk mendapatkan distribusinya. Kami bertiga bersatu sekarang, pandangan sekte apa? Wei Qing berkata dengan marah, jika kita juga memiliki kunci esensi iblis, kita bisa membunuh semua Raja Iblis itu. Xiao Hong juga mengangguk dan berdiri kokoh di sisi Wei Qing. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, ini tidak semudah itu, yang terbaik adalah menggunakan item ini sesedikit mungkin, jika ras iblis menemukan bahwa itu memiliki efek penahanan, kunci vitalitas iblis akan segera kehilangan efektivitasnya. Jangan lupa bahwa Lu Chongzi telah menemukan cara untuk melawan kunci mana, saya hanya mengujinya, saya berencana untuk menggunakannya dalam perang berikutnya antara dua ras dan membuat mereka lengah. Jika kamu dan aku sama-sama mati di alam iblis, kita tidak akan bisa melihat perang berikutnya antara kedua ras, Wei Qing mencibir. Jika kamu dan aku mati di sini, balas Yun Xiao, bahkan kunci iblis pun tidak dapat mengubah hasil pertempuran, selain itu, bahkan jika Anda dan saya tidak dapat melihat perang, itu tidak berarti tidak akan ada. Tidak peduli bagaimana kamu berdalih, kamu tetap picik. Wei Qing mengejek. Tidak peduli seberapa banyak kamu memprovokasi aku tidak akan memberimu kunci Deviant. Yun Xiao tertawa. Wei Qing tahu bahwa dia tidak bisa lagi berkomunikasi, jadi dia mendengus marah dan berjalan lurus ke depan, tidak ingin berbicara dengannya lagi. Xiao Hong juga sangat tidak senang, dia memelototinya dengan kesal dan mengikuti Wei Qing. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, tidak mengingat emosi mereka. Setelah mereka bertiga berjalan sebentar, mereka dengan cepat berhenti lagi, sejumlah besar iblis telah berkumpul di depan mereka, dan ada juga banyak Raja Iblis kelas 1 yang bola-balik melalui mereka. Seseorang tiba-tiba memperhatikan mereka bertiga dan berteriak. Mo itu segera menjadi gelisah, mengelilingi mereka dari segala arah, menatap mereka seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Itu orang-orang dari alam seni bela diri surgawi. Apa? Seorang Raja Iblis terkejut, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Yun Xiao hendak menjawab ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan terkejut, dan kemudian dia melihat sosok yang dikenalnya. Tidak mungkin. Si berteriak ngeri, ye kamu tidak mungkin berada di sini, wuh. Yun Xiao menatapnya dan tiba-tiba tertawa, itu benar-benar turun levelnya, tes, kamu iblis cukup menarik. Kepalanya terasa pusing dan bahunya gemetar karena marah. Setelah diturunkan pangkatnya, seluruh pikirannya linglung, mengandalkan kekuatan Raja Iblis kelas 1 puncak dan kekuatan sisanya yang biasa, dia telah membunuh beberapa Raja Iblis kelas 1 yang tidak dia sukai sehingga mereka tidak akan membalas dendam di masa depan, baru saat itulah dia meredakan depresi di hatinya. Sekarang Yun Xiao telah menyebutkannya lagi, dia sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan hampir menangis. Namun, dia takut dan tidak berani membalas dendam, dia hanya berkata dengan suara gemetar, mungkinkah mereka? Hehe, Yun Xiao menyeringai mengerikan dan berkata, apakah kamu berbicara tentang Raja Iblis kelas 2 itu? Aku sudah membunuh mereka sendiri, kamu beruntung telah lolos dari bencana ini. Raja Iblis kelas 1 bahkan lebih dari itu. Mereka curiga ketika mereka melihat ketiga pria itu, tetapi ekspresi mereka ketika mereka melihat mereka dan mendengar kata-kata Yun Xiao membuat mereka tidak lagi ragu, mereka semua mengira bahwa beberapa Raja Iblis kelas 2 sudah mati. Saat kedua belah pihak berhadapan, Wei Qing tiba-tiba berteriak, bergerak. Dia berteriak, aura yang sangat tajam mengalir ke depan bersama dengan suara itu,
langsung meledakkan beberapa iblis roh ganas 10 arah, setan segera membuka jalan dengan kaget. Yun Xiao mencibir, wajahnya penuh sarkasme saat dia berjalan maju dengan santai. Ada keributan di sekitarnya, dan semua jenis aura pembunuh dan aura kekerasan terus-menerus dipancarkan, ribuan tatapan menatap ketiga orang itu, tidak tahu apakah mereka harus bergerak atau tidak, mereka semua menunggu perintah Raja Iblis. Kecerdasan Raja Iblis jauh lebih tinggi daripada iblis dengan kecerdasan rendah ini, jadi mereka semua memiliki rencana sendiri, tidak ada yang mau naik dan membuang nyawa mereka. Dengan demikian, dia hanya bisa melihat mereka bertiga berjalan semakin jauh. Jika kita membiarkan mereka pergi begitu saja, apakah para petinggi akan menyalahkan kita? Seseorang akhirnya bertanya dengan cemas. Disalahkan? Bagaimana cara menyalahkan? Bahkan beberapa Raja Iblis kelas 2 telah jatuh, apakah menurutmu kita bisa menahannya di sini? Ya, tidak menjadi musuh adalah satu hal, dan kami tidak memiliki misi ini sebagai misi lain, apakah kita akan membiarkan garis depan pergi dan melakukan sesuatu? Yang lain, siapa yang akan bertanggung jawab jika garis depan hilang? Ya, kamu benar. Setelah memikirkannya, semua Raja Iblis ini menghela nafas lega dan tidak lagi memiliki beban psikologis. Apa yang kamu lakukan di sini? Teriakan keras datang dari jauh. Para Raja Iblis terkejut, cahaya iblis melintas di langit, dan sejumlah besar ki iblis mengembun untuk membentuk Raja Iblis, itu adalah salah satu dari 7 Raja Iblis yang tersisa. Ah, bukankah Sir Wen mendesakmu untuk mendesakmu melakukan sesuatu? Seorang Raja Iblis melompat kaget dan tercengang, dia berpikir, bukankah dia sudah mati? Mata Wen menjadi dingin saat dia menatap Raja Iblis dan berkata dengan suara dingin, aku sudah apa? Tidak ada. Raja Iblis sangat ketakutan sehingga dia menarik napas dingin, di bawah tatapan Wen, seluruh tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wen mendengus dingin dan menyapu pandangannya ke kerumunan sebelum akhirnya mendarat di Si, dia berkata, Si, kemarilah, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Tubuhnya gemetar, dan rasa bahaya yang tak bisa dijelaskan menyebar di hatinya, seolah-olah akhir dunia telah tiba, wajahnya yang awalnya suram menjadi pucat, dan dia menggertakkan giginya, apa yang diinginkan Tuhanku dariku? Wajah Wen menjadi gelap, kita akan tahu apa yang terjadi ketika kita sampai di sini, katanya dingin, apakah Anda akan tidak mematuhi perintah saya? Si menarik napas dalam-dalam dan membungkuk, aku tidak berani. Dia terbang dengan patuh dan mendengarkan panggilan itu, sudut mulut Wen melengkung menjadi senyum menyeramkan saat dia mengumpulkan sihir di tangannya. Sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan banyak bayangan muncul, tubuh aslinya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melarikan diri ke kejauhan. Kamu mencari kematian. Ekspresi Wen berubah dan dia membentuk segel dengan satu tangan, segera, cahaya iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak dari segel dan menyebarkan bayangan, seperti ular renang, ia mengejar Si. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, kesenjangan antara Raja Iblis kelas 2 dan Raja Iblis kelas 1 masih ada, dia dengan cepat tertangkap dan terikat oleh cahaya iblis. Apa yang kamu lakukan? Wajahnya berputar dan dia berjuang beberapa kali, tetapi dia tidak bisa lagi bergerak. Melihat Wen yang mendekat, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan dia berkata dengan marah, bagaimanapun juga, kita telah bertarung bersama, tidak perlu membunuh kita semua, kan? Wen menatapnya dengan dingin, pelarian tiba-tiba barusan membuatnya kesal, dia berkata dengan suara dingin, apa maksudmu? Identitasmu sebagai Raja Iblis kelas 2 sudah tidak ada lagi, dan namamu telah dihancurkan dan kamu telah mati, aku di sini hanya untuk membantumu. Setelah dia selesai berbicara, dia mengepalkan kelima jarinya dan cahaya iblis tiba-tiba menyusut, itu masuk ke dalam tubuh iblis dan menghancurkannya dalam sekejap. Cahaya iblis menghilang, dan ribuan makhluk iblis yang telah meledak dari tubuhnya melarikan diri dengan panik. Setelah terbang sebentar, Yun Xiao dan 2 lainnya tiba-tiba berhenti. Itu adalah tanah tandus di depan, dan warna dunianya monoton, tidak ada akhir yang terlihat. Yun Xiao menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya iblis melesat keluar dan menghilang ke ruang di depannya. Memang ada penghalang. Murid Wei Qing menyusut dan dia berkata dengan heran,
penghalang ini tampaknya telah didirikan dari sisi kita, bukan sepertinya, kata Yun Xiao, saya yakin. Bukankah agak aneh memasang penghalang seperti ini? Apakah mereka tidak menjaga dari ranah seni bela diri surgawi? Tetapi di belakang, Yun Xiao dan Wei Qing berpikir sejenak, tetapi mereka juga tidak mengerti. Ayo hancurkan penghalang dan keluar, kata Yun Xiao, kita mungkin akan mengerti. Namun, hati-hati, kalau sesuatu terjadi. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya hitam muncul di ujung jarinya, itu mengembun menjadi pisau tajam, dan dia memotong ke depan. Cici, suara pemotongan terdengar dari ujung jarinya, penghalang itu seperti selembar kanvas, lubang besar dipotong. Mereka bertiga masuk satu demi satu, dan celah itu menutup dengan sendirinya setelah beberapa napas. Inikah saya? Mereka bertiga melihat sekeliling dan semua terkejut, apa yang muncul di depan mereka sebenarnya adalah pemandangan gunung yang tenang dan terpencil yang dikelilingi oleh danau. Danau itu adalah hamparan hijau yang luas, tanpa ujung yang terlihat. Gunung itu tinggi dan curam, mencapai lurus ke awan, pegunungan merangkul danau, dan danau memantulkan pegunungan, seperti itu. Pemandangan yang luar biasa langka bahkan di ranah seni bela diri surgawi. Ini seharusnya pegunungan, kata Yun Xiao, tetapi danau itu begitu besar sehingga bahkan indera ilahi saya tidak dapat melihat akhirnya, seberapa besar pegunungan ini. Wei Qing dan Xiao Hong tidak mengerti poin utama dan tidak bisa berkata-kata. Kita akhirnya kembali ke alam iblis. Tiba-tiba, suara seruling tua terdengar, nadanya merdu dan mengandung sedikit kasih sayang yang mendalam, ia kemudian bertanya dengan bingung, tempat apa ini? Ekspresi Wei Qing sedikit berubah, dia menoleh sedikit dan menatap bahu kirinya. Bola ki iblis menyembur keluar dari bahu kirinya, dan pohon anggur tumbuh darinya, berkelok-kelok di sekitar tubuh Wei Qing beberapa kali. Sehelai bunga mekar di pokok anggur, dan tengkorak mekar, ia melihat ke depan dengan ekspresi ganas, dan matanya penuh kegembiraan, hahaha. Fu, saat itu, kamu menyegelku di botol udara yin dan yang, ingin aku perlahan mati karena kelelahan, siapa yang tahu bahwa saya tidak hanya tidak mati, tetapi saya juga kembali. Kaulah yang akan mati dalam perjalanan waktu yang panjang, hahaha. Dia luar biasa bersemangat, tetapi tawanya terdengar sedikit suram. Mereka bertiga diam-diam mendengarkan tawanya, lagi pula, tidak peduli siapa itu, setelah pergi selama bertahun-tahun dan akhirnya kembali, mereka semua akan sangat bersemangat. Selanjutnya, mereka bertiga berpikir bahwa itu, Fus, yang disebutkan Yi kemungkinan besar adalah iblis suci yang tangguh di negeri ini. Setelah beberapa lama, Richard akhirnya tenang dan mulai melihat sekeliling. Tuan Hu, apakah Anda mengenali tempat ini? Wei Qing bertanya. Wasit menatapnya sebentar sebelum memutar matanya ke arahnya, alam iblis 10 kali lebih besar dari alam seni bela diri surgawi, bagaimana saya bisa mengenali tempat acak? Petik 2. Kemudian, Tuan, kata Wei Qing, Anda setidaknya harus memberi kami arahan, bukan? Jika tidak, kemana kita akan pergi? Petik 2. Wasit berkata, pegunungan ini tampaknya sangat besar, mungkin tidak dikenal di dunia iblis, jika saya dapat melihat keseluruhan gambar, saya mungkin dapat mengenalinya, adapun lokasi tulang, aku akan memberimu koordinat setelah kita meninggalkan pegunungan ini. Yun Xiao mengangguk, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke permukaan danau, tiba-tiba, air di danau naik dan terbelah menjadi dua. Dengan teknik melarikan diri ketiganya, mereka dapat dengan cepat menempuh jarak 100 mil, namun, setelah terbang selama setengah dupa, mereka masih dikelilingi oleh pegunungan dan air hijau, tidak ada akhir yang terlihat. Jika bukan karena indera ilahi Yun Xiao yang sangat kuat, dan fakta bahwa tidak banyak ilusi di dunia yang dapat membingungkannya, mereka akan berpikir bahwa itu mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Yi tiba-tiba berbicara, pegunungan ini kuno, air danaunya hijau dan berkilau, saya khawatir itu adalah situs bersejarah yang ditinggalkan sejak lama, ada banyak hal berbahaya yang tersembunyi di tempat ini, jadi hati-hati. Begitu mereka bertiga menjadi waspada, wajah Yun Xiao berkedip, dan dia menyatukan dua jari dan menunjuk ke danau. Desir, permukaan danau terbelah oleh pancaran jarinya, seolah-olah telah menembak ke tubuh sesuatu. Setelah suara teredam,
aliran ki iblis melesat keluar, warna danau tiba-tiba berubah dari hijau murni menjadi tinta, dan sejumlah besar ki iblis hitam berguling di bawah danau. Seluruh danau mulai mendidih, dan aura menakutkan menyebar berputar-putar, seolah-olah dunia tiba-tiba berubah dalam radius beberapa ribu kaki. Huala, panah air hitam tiba-tiba melesat ke arah Yun Xiao, seolah-olah itu membalas dendam atas apa yang baru saja terjadi. Yun Xiao tidak menghindar ketika panah air mendekatinya, dia meraihnya dengan tangannya, dengan letupan, panah air menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan cairan hitam di tangannya, yang tampak seperti tinta. Yun Xiao melihatnya dengan hati-hati, panah air itu tidak berwarna, tetapi dicampur dengan konsentrasi energi iblis yang sangat tinggi, yang membuatnya terlihat seperti tinta. Huala, setelah panah pertama, ratusan juta panah air meledak dari danau, menutupi langit dan bumi. Ekspresi beberapa orang semuanya sangat berubah, dan mereka masing-masing membentuk segel tangan untuk memblokir. Untungnya, meskipun jumlah panah airnya menakutkan, mereka tidak terlalu kuat, semua orang memblokir mereka dengan mudah. Yun Xiao dengan santai mengeluarkan alam pedang dan mengelilingi dirinya dengan erat. Xiao Hong berdiri di atas api hati, dan panah air benar-benar terbakar bahkan sebelum bisa mendekat. Wei Qing bahkan lebih santai, dia tidak perlu melakukan apa-apa, dia hanya berdiri di sana dengan tangan disilangkan, armor iblis di bahunya melepaskan sejumlah besar tanaman merambat, memblokir semua serangan. Namun, panah air datang gelombang demi gelombang, seolah-olah tidak ada habisnya, itu bukan solusi untuk terus seperti ini. Monster macam apa yang ada di bawah sana? Itu sangat kuat. Terganggu sejenak, Yun Xiao mengintip ke danau dan terkejut. Pada titik tertentu, beberapa bayangan gelap bersembunyi di bawah danau, berkedip-kedip masuk dan keluar dari pandangan, seolah-olah mereka terus-menerus mengambang dan menyelam, mengikuti Yun Xiao dan dua lainnya, panah air itu seharusnya ditembakkan oleh bayangan ini. Orang-orang lainnya juga melihat ke danau, murid Yi tiba-tiba menyusut saat dia menatap bayangan itu, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan bahkan tanaman merambat iblis gemetar dengan fluktuasi emosionalnya, dia berteriak, iblis pemakan dunia. Dengan teriakan hakim, sesosok tubuh melesat keluar dari danau seolah-olah telah dipanggil. Desir, sebelum bayangan gelap bisa berhenti, itu berubah menjadi panah tajam dan menembak langsung ke wajah Yun Xiao, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya iblis dan siulan. Yun Xiao mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan memblokir panah di depannya, kekuatan panah itu jauh lebih lemah dari yang sebelumnya, dan itu hanya berhenti ketika bahkan memecahkan segelnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan itu cukup untuk mengejutkan Yun Xiao, dia segera meraihnya, dan yang lainnya semua melihatnya. Di tangan Yun Xiao ada bola bulu putih seukuran telapak tangan, anggota tubuhnya pendek, dan memiliki ekor ramping 2 kali lebih panjang dari tubuhnya, ia mencicit dan meronta-ronta, dan anehnya, ia hanya memiliki satu mata merah, yang memelototi keempat pria itu. Ada bagian tubuhnya yang terus-menerus dituangkan dengan energi iblis, yang pasti terluka oleh panah. Yun Xiao di awal, itu adalah iblis yang melahap dunia. Mata Yi membelalak saat dia menatap bola bulu putih dan berteriak, tempat apa ini? Sebenarnya ada iblis yang melahap dunia. Hati Yun Xiao dan dua lainnya tenggelam, dilihat dari nadanya, makhluk lucu di depan mereka tampak seperti sesuatu yang luar biasa. Yun Xiao mengguncang bola bulu putih di tangannya dengan bingung, bola bulu putih mencicit seperti tikus, tetapi sepertinya tidak sekuat itu. Mungkinkah Sir Chu salah? Wei Qing juga berkata. Yi menggelengkan kepalanya, tidak, ini adalah iblis yang melahap dunia. Namun, bola bulu putih ini adalah iblis pemakan dunia kelas terendah, meski begitu, mereka masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, sesuai namanya, mereka memiliki kekuatan untuk melahap energi dunia. Mata Yi berbinar dan dia menjilat bibirnya, jika saya bisa melahap benda ini dalam jumlah besar, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Karena mereka telah melahap kekuatan dunia, jika Anda melahap sejumlah besar iblis ini, maka bahkan tanpa batu pelangi, Anda akan dapat sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan dunia iblis. Petik 2. Hati Yun Xiao tersentak saat mendengar itu, dia menatapnya dengan sedikit ketakutan dan berkata, karena sangat kuat, kamu harus bisa memulihkan kekuatanmu setelah memakannya, kan?
Richard menggelengkan kepalanya dan menatap bola bulu putih dengan jijik dingin, sepertinya meremehkan hal ini. Ia tertawa dan berkata, tingkat kekuatan benda-benda ini terlalu rendah, tidak jauh berbeda dengan memakan roh jahat 10 arah, itu hanya berisi kekuatan dunia dan tidak banyak berguna bagi saya. Iblis pemakan dunia dapat dibagi menjadi putih, cian, biru tua, ungu tua, dan tinta hitam. Jika kamu ingin memulihkan kekuatanmu, kamu akan membutuhkan iblis pemakan dunia kelas 4 ungu tua setidaknya. Baru saat itulah Yun Xiao merasa lega, tanpa tertarik pada barang di tangannya, dia membunuhnya dengan santai dan melemparkannya ke danau. Ledakan, permukaan air tiba-tiba terbuka, dan panah air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, banyak sosok juga menembak keluar dan melayang di sekitar kerumunan, dengan mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Boneka iblis yang melahap dunia itu seperti semut saat mereka dengan cepat berkumpul menjadi beberapa tumpukan, meskipun kekuatan mereka hanya sebanding dengan roh jahat 10 arah, mereka masih dianggap sebagai jenis iblis pemakan dunia. Selain itu, jumlah mereka terlalu besar, angka-angka yang padat menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Yi menggumamkan sesuatu di bawah napasnya, dia melirik dunia yang melahap iblis di langit, lalu mengalihkan pandangannya ke dasar danau. Dia terus mencari, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Untuk sesaat, Yun Xiao dan yang lainnya tidak memperhatikannya, mereka semua membentuk gerakan mantra dengan tangan mereka, tidak lagi berani ceroboh. Setan pemakan dunia ini telah mengubah tubuh mereka menjadi anak panah, dan mereka tidak sebanding dengan panah air sebelumnya yang bahkan tidak sakit. Setelah mengubah energi iblisnya menjadi pedang dan membunuh beberapa iblis pemakan dunia, mata Yun Xiao tiba-tiba berbinar saat dia melihat Wei Qing dan berkata sambil tersenyum, kamu juga telah mendengar dari Yuan sebelumnya, jika seseorang dapat melahap sejumlah besar benda ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang, meskipun itu tidak berguna baginya. Apakah kamu berani mencoba? Ekspresi Wei Qing sedikit berubah saat dia mendengus dingin dan mengejek, pengecut, jika kamu tidak berani makan, katakan saja. Ekspresi Wei Qing sedikit berubah saat dia mendengus dingin dan mengejek, pengecut, jika kamu tidak berani makan, katakan saja. Bahkan, dia juga ingin tahu apa efeknya setelah memakannya. Setelah Yun Xiao mengatakan itu, dia mengambil bola bulu putih dan menatapnya, merasa sedikit berkonflik. Sudut mulut Wei Qing bergerak-gerak, dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya tanpa mengunyah. Bagaimana? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana menurutmu? Petik 2. Alis Wei Qing berkerut, dan seluruh wajahnya menjadi pahit, namun, hanya dalam beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar dan memancarkan cahaya. Benda itu larut segera setelah memasuki perutnya, berubah menjadi aliran jernih yang langsung menyapu 8 meridiannya yang luar biasa. Ki iblisnya tidak hanya menjadi sedikit lebih murni, tetapi bahkan kemampuannya untuk merasakan kekuatan dunia alam iblis juga sedikit meningkat. Yun Xiao sangat gembira melihat reaksi Wei Qing, dia tahu bahwa iblis pemakan alam benar-benar memiliki efek yang dikatakan Min. Xiao Hong juga mengulurkan 5 jari dan dengan santai meraih iblis pemakan dunia. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah aku baru saja menelan benda ini? Sedikit menjijikkan memiliki kulit dan tulang. Richard mencibir, jangan memakannya jika menurutmu itu menjijikkan, kami setan selalu memakannya mentah, tentu saja, Anda juga bisa memotongnya menjadi beberapa bagian, mengoleskan garam dan bumbu lainnya, dan memakannya dengan saus setelah dipanggang. Jangan dengarkan omong kosongnya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, balapan iblis terbuat dari energi iblis, mereka tidak memiliki tubuh fisik, jadi tidak ada kulit atau tulang. Xiao Hong berpikir sejenak dan merasa bahwa ini masalahnya. Setelah memelototi dingin pada kejam, dia melihat dunia melahap iblis di tangannya dan ragu-ragu sejenak sebelum menggigitnya. Cara dia memakannya jauh lebih brutal daripada Wei Qing, setengah dari bola bulu putih telah digigit, tetapi tidak ada darah yang menetes dari tempat digigitnya, hanya ki iblis hitam yang mengalir keluar. Xiao Hong mengunyah separuh dunia yang melahap iblis beberapa kali sebelum menelannya, daripada mengatakan bahwa ia telah memakan binatang, rasanya lebih seperti telah memakan bola energi. Dia awalnya adalah transformasi roh batu pelangi, jadi dia bisa dianggap sebagai iblis murni. Dia telah melahap dunia melahap iblis lebih menyeluruh, jadi efek yang dia alami lebih kuat. Aku benar, katanya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan.
Yun Xiao juga menelan satu, meski efeknya lemah, itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Orang harus tahu bahwa pada level mereka, harta surgawi yang dapat secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan, namun, jika mereka menelannya mentah-mentah, mereka mungkin tidak dapat menyerapnya sepenuhnya, yang agak disayangkan. Hati Yun Xiao terbakar dengan gairah saat dia melihat bola bulu putih yang memenuhi langit. Jika dia bisa mengambil hal-hal ini, memperbaikinya menjadi pil, dan mendistribusikannya kepada orang-orang dari Liga Bela Diri Surgawi, maka beberapa orang kuat akan beradaptasi dengan kekuatan dunia alam iblis, yang akan sangat membantu selama perang iblis. Dia segera membentuk segel dengan kedua tangan, dan petir ungu mengalir turun dari langit dan berkumpul di tangannya, berkedip-kedip. Dia membentuk segel tangan dengan dua jari, dan petir ungu langsung melesat keluar, itu berubah menjadi busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke kelompok iblis yang melahap dunia, langsung menyetrum sejumlah besar dari mereka sampai mati. Dia sangat gembira dan mengeluarkan tablet alam ilahi lagi, sinar cahaya tak terbatas bersinar dan menyedot mayat dunia melahap iblis yang melayang di udara. Desir, kelompok iblis yang melahap dunia diaduk, dan langit dipenuhi dengan suara-suara marah, sejumlah besar iblis yang melahap dunia bergegas seperti anak panah, mata bulat. Mereka dipenuhi dengan amarah, mereka ingin membunuh Yun Xiao. Hehe. Yun Xiao terkekeh dan menyatukan tangannya, petir ungu di langit berkumpul bersama dan membentuk dinding petir, itu membentang dan lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Ledakan, ledakan, ledakan. Setan melahap dunia yang memenuhi langit melesat ke arah dinding petir, mereka bahkan tidak bisa menyebabkan riak sebelum tubuh mereka gemetar dan mereka tersengat listrik sampai mati di dalam tembok. Dalam sekejap, ratusan mayat iblis pemakan dunia muncul di dinding kilat ungu, membeku seperti kapas besar. Hehe, Yun Xiao menyeringai mengerikan saat dia menarik tangan dan melakukan gerakan mantra, cahaya tablet alam ilahi menyapu dan mengumpulkan semua mayat alam yang melahap iblis di dalam dinding petir. Bola bulu putih ini memiliki kecerdasan yang rendah, jadi menangkapnya lebih mudah daripada memancing di danau di musim dingin. Melihat dunia yang menghilang melahap iblis, Wei Qing terkejut dan segera bereaksi, dia berkata kepada Bi. Saya tidak bisa membiarkan orang ini memanfaatkan saya, cepat dan bantu aku. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan botol udara Yin dan Yang dan menamparnya dengan beberapa segel tangan, Yin dan Yang Qi menyembur keluar dan menutupi hampir setengah dari langit. Yi memang telah bergerak, dan tanaman merambat iblis terbang ke segala arah, meskipun dia sedikit ceroboh, dia telah menangkap cukup banyak dari mereka. Richard menoleh dan terkekeh pada Xiao Hong, kamu juga tidak menyukai hal-hal ini. Beberapa dari mereka berubah dari pasif menjadi aktif, hanya dalam beberapa napas pendek, Xiao Hong telah menghabiskan setengah sisa es krim di tangannya. Mendengar kata-kata Yi, Xiao Hong tiba-tiba bereaksi, dia dengan marah menginjak kakinya, dan api hati yang tak terhitung jumlahnya terbang ke kelompok iblis yang melahap dunia, mereka langsung menyelimuti sejumlah besar iblis pemakan dunia dan mengumpulkannya. Tidak butuh waktu lama bagi area Yun Xiao untuk hampir sepenuhnya terkumpul, tanpa bertarung dengan Xiao Hong, dia mengubah kekuatan guntur dan mengeluarkan sebagian energi Yin dan Yang. Apa? Wei Qing memelototinya dan memarahi, kamu adalah pemimpin aliansi bela diri surgawi, tapi kamu sebenarnya seorang pencuri. Bagaimana Anda akan membuat orang lain memikirkan Anda? Yun Xiao tersenyum tanpa komitmen, dan kekuatan guntur dan kilat melonjak keluar, orang-orang di sini yang saling mengenal semuanya adalah keluarga, tidak peduli bagaimana mereka memandang saya. Dia juga tidak tahu malu, bertingkah seperti dia adalah seorang hooligan, apa yang bisa dia lakukan padanya. Wajah Wei Qing bergerak-gerak, dan dengan ekspresi muram, dia menambahkan beberapa segel lagi ke botol Yin Yang Qi. Saat jumlah bulu putih di sekitar mereka berkurang, mereka bertiga tidak lagi hanya menangkap, mereka bahkan menyambar satu sama lain, dan mata mereka merah. Untuk sesaat, semua jenis energi di langit bercampur menjadi satu, warnanya indah, dan suaranya mengguncang awan. Tiba-tiba, wajah Yun Xiao berkedip saat dia melirik ke kirinya, ada riak samar cahaya ajaib yang menyebar dari simpul spasial, yang tidak menarik perhatian di hadapan ombak. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan keanehan simpul itu, kedua jarinya berubah menjadi petir ungu dan menusuk simpul seperti pedang tajam. Desir,
Ketika petir menyentuh simpul, itu segera diblokir, tetapi petir ungu masih berhasil menembusnya. Ledakan, lingkaran cahaya iblis yang kuat menyebar, disertai dengan bintik biru tua. Dengan dua jari, Yun Xiao menarik benda biru tua itu ke sisinya dan menariknya keluar dari kehampaan. Apa ini? Saat melihatnya, Yun Xiao tidak bisa lagi peduli dengan bulu putih, dia mencengkeram leher benda itu erat-erat dengan jari-jarinya dan menatapnya. Benda itu berwarna hijau tua, dengan kepala binatang buas dan tubuh naga banjir, tubuhnya ditutupi sisik, dan mulutnya penuh dengan taring ganas, itu terus bergulir di tangan Yun Xiao, terlihat sangat ganas. Iblis pemakan dunia kelas 3. Ekspresi wasit berubah, dan dia berkata dengan agak bersemangat, ini seharusnya Raja Dunia yang melahap iblis ini. Dengan begitu banyak iblis melahap dunia tingkat rendah di sini, pasti akan ada satu atau dua iblis pemakan dunia tingkat tinggi yang memerintahkan mereka. Matanya berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, dia sepertinya meneteskan air liur karena hal ini. Bulu putih hanya level 1 atau 2, jadi itu tidak memiliki banyak efek bergizi padanya. Wei Qing menoleh dan menatap makhluk iblis di tangan Yun Xiao dengan takjub. Keinginan Richard tidak dapat disamarkan, dan dia berkata dengan penuh semangat, itu benar, kekuatanku telah jatuh, iblis pemakan dunia kelas 4 adalah tonik terbaik, tetapi iblis pemakan dunia kelas 3 dapat membantu saya pulih sedikit. Harus diketahui bahwa pada level mereka, item yang dapat meningkatkan dan memulihkan kultivasi mereka benar-benar langka dan berharga. Tentu saja, Yun Xiao tidak akan memberinya iblis pemakan alam, dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, benda ini seharusnya memiliki efek yang lebih baik setelah memakannya. Ketika Wei Qing dan Xiao Hong mendengar itu, mereka juga datang dengan wajah tebal, mereka melihat benda di tangan Yun Xiao dengan iri dan cemburu, merasa sedikit kesal. Sebelumnya, Yun Xiao lah yang berada di atas angin, dan sekarang dia lagi. Selain itu, menurut Yi, mungkin hanya ada satu atau dua iblis pemakan dunia kelas 3 di ruang ini, dan Yun Xiao baru saja membunuh satu, yang membuat mereka sangat iri. Iblis pemakan dunia berjuang dengan gila-gilaan, dan jejak ki iblis yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari celah-celah sisiknya, langsung menyerang beberapa dari mereka. Serangan energi iblis yang meluap sekuat Raja Iblis tingkat rendah, tetapi sebelum bisa sepenuhnya terbentuk, itu ditekan oleh guntur ungu di tangan Yun Xiao. Hanya sedikit kemampuan ini, Yun Xiao mendengus dingin saat jari-jarinya mengunci penjara iblis alam melahap seperti penjara dan berkata, iblis pemakan dunia kelas 3 ini tidak sekuat itu. Yi mengangguk, iblis pemakan dunia kelas 3 ini hanya setara dengan kekuatan Raja Iblis kelas 1, jika jumlahnya cukup, itu akan memusingkan. Sepertinya danau ini tidak lebih dari ini, kata Yun Xiao, sedikit kecewa. Ketika desahannya jatuh ke telinga Wei Qing dan Xiao Hong, seolah-olah dia telah mendapatkan keuntungan dan bertindak polos, ini terutama terjadi pada Wei Qing, yang berharap dia bisa merebut iblis pemakan dunia kelas 3 itu. Iblis pemakan alam biru tua menatap Yun Xiao dengan tatapan berbisa, sisik di tubuhnya mulai bergerak, dan ia memuntahkan energi iblis untuk menyerang Yun Xiao dengan putus asa, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangannya. Setelah menatapnya sebentar, Yun Xiao menamparnya sampai mati dan melemparkannya ke udara, kemudian, dia melakukan beberapa gerakan mantra dengan satu tangan dan menyempurnakannya di udara. Dalam sekejap, iblis pemakan dunia kelas 3 itu disempurnakan menjadi bola iblis. Di bawah tatapan membara yang lain, Yun Xiao mengangkat tangannya dan memberi isyarat, bola energi iblis terbang dengan sendirinya dan langsung tersedot ke perutnya. Dibandingkan dengan iblis pemakan dunia kelas 3, bola bulu putih dari sebelumnya tampaknya sedikit berbeda, setelah menyerapnya, dia bisa dengan jelas merasakan ki iblisnya meningkat, dan efeknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Yun Xiao sangat gembira, jika menyempurnakan yang acak dapat menghasilkan efek seperti itu, maka jika ada banyak iblis pemakan dunia kelas 3 ini, dan dia bisa menangkap mereka semua dan memurnikannya, efeknya akan sangat luar biasa. Tuan Qi, Yun Xiao bertanya dengan tulus, di mana saya bisa menemukan lebih banyak iblis pemakan dunia kelas 3? Wajah Hakim menjadi gelap, dia mendengus dan berkata, apakah menurutmu benda ini murah? Saat itu, saya menjelajahi alam Mo dan mencari semua gunung terkenal, sungai besar, dan reruntuhan kuno, tetapi saya hanya menemukan beberapa.
Yun Xiao terkekeh tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya terus melihat sekeliling danau, berharap menemukan sesuatu. Bersambung.